Assalamualaikum, halo hai. Kali ini saya mau membagikan cerita tentang cara kami menggunakan rekening-rekening bank dalam mengelola keuangan rumah tangga dan keluarga. Simak terus ya. Rekening pertama adalah rekening pendapatan. Rekening ini khusus untuk pendapatan yang saya terima baik dari suami, online shop, Shopee Affiliates, dan lain-lain. Kalau diibaratkan pada arus air di rumah, maka rekening pendapatan ini adalah toren yang menampung dan menyimpan air sebelum akhirnya dialirkan ke kamar mandi, tempat cuci piring, tempat cuci baju, taman, wastafel, dan lain-lain. Begitu pula dengan rekening pendapatan ini. Di sini saya menampung dan menyimpan seluruh pendapatan yang saya terima untuk kemudian akan saya alokasikan ke rekening-rekening lainnya. Selanjutnya adalah rekening operasional rumah tangga dengan menggunakan dua rekening. Rekening operasional yang pertama adalah rekening pengeluaran stabil. Di rekening ini, setiap bulannya dimasukkan sejumlah dana untuk segala pengeluaran yang nilainya stabil, yaitu yang nilai pengeluarannya tetap. Atau kalaupun ada perbedaan nilai setiap bulannya, perbedaannya itu tidak terlalu besar gapnya, di kisaran plus minus 10% saja. Seperti yang kita ketahui, tagihan pembayaran iuran atau juga arisan tidak selalu jatuh tempo di tanggal yang sama. Sehingga menggunakan rekening operasional stabil ini membantu saya dalam memenuhi segala pembayaran kewajiban dan iuran per bulan. Sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya kewajiban yang tidak terbayar akibat sudah kehabisan dana. Cara menentukan besaran nilai yang disiapkan di rekening pengeluaran stabil adalah dengan membuat list semua tagihan, iuran, kewajiban, maintenance, dan pengeluaran lainnya yang nilainya cenderung tidak berubah terlalu drastis dari bulan ke bulan. Dana di rekening ini sebisa mungkin dipergunakan hanya untuk yang sudah direncanakan, kecuali untuk pos biaya tak terduga. Biaya tak terduga di rekening stabil ini sifatnya adalah dana cadangan yang penggunaannya sebisa mungkin penuh pertimbangan dan kesadaran, serta mengukur tingkat urgensi dari pengeluaran tak terduga yang akan dilakukan tersebut. Contohnya seperti patungan warga, patungan atau iuran mendadak dari sekolah anak, hadiah-hadiah untuk undangan, dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk pengeluaran yang sifatnya impulsif. Untuk pos-pos pengeluaran di rekening stabil ini, semuanya dilakukan secara cashless alias transfer antar rekening atau menggunakan menu pembayaran di mobile banking. Pembayaran cashless ini memudahkan saya untuk bisa menelusuri nominal dan arus pengeluaran karena semuanya tercatat di mutasi rekening bank. Rekening operasional yang kedua adalah rekening pengeluaran dinamis. Di rekening ini, saya alokasikan sejumlah dana tertentu untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang biasanya range pengeluaran per bulannya bisa cukup ekstrim perbedaannya. Misalnya, untuk urusan makan, ada kalanya pengeluaran bisa ditekan cukup rendah karena misalkan memasak sendiri dengan menu yang sederhana. Tapi lain waktu, pengeluarannya bisa cukup tinggi karena perlu untuk membeli masakan di luar atau karena banyak jajan dan main ke restoran atau kafe. Begitu pula untuk kebutuhan toiletries dan bersih-bersih rumah tangga. Kita bisa memilih produk dari yang harganya ekonomis sampai dengan yang premium. Hal lain yang agak sulit untuk dikontrol nilai pengeluarannya adalah biaya transportasi, baik itu transportasi umum maupun transportasi pribadi. Ada kalanya kita bisa menggunakan ojek, bis, atau kereta, tapi terkadang ada situasi yang mendesak sehingga perlu untuk menggunakan mobil umum online atau taksi. Untuk bensin pun demikian. Ada kalanya terjadi situasi mendesak yang mengharuskan bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi sehingga biaya penggunaan bensin dan pembayaran tol meningkat dari biasanya. Jadi, untuk makan, transportasi, dan perlengkapan bersih-bersih ini sangat situasional, sehingga membutuhkan budget yang cukup leluasa jika terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan. Memisahkan pengeluaran stabil dan dinamis ini sangat membantu saya untuk bisa mengendalikan pengeluaran rumah tangga sesuai dengan porsinya masing-masing. Next adalah rekening personal. Ini adalah rekening-rekening dari masing-masing personil keluarga. Rekening ini diperuntukkan untuk pengeluaran pribadi masing-masing anggota keluarga, terutama untuk pengeluaran non-primer. Karena anggota keluarga kami adalah 4 orang, jadi ada 4 rekening terpisah untuk masing-masing orangnya. Rekening ZIS dan dana darurat.
ZIS adalah zakat, infak, dan sedekah. Mungkin agak membingungkan ya, kenapa kok dana darurat disatukan dengan ZIS? Sebenarnya karena rekening ini adalah rekening yang penggunaannya paling mindful dan pakai pertimbangan yang paling matang. Tentu kita sama-sama tahu kalau pembayaran zakat memiliki syarat dan ketentuan yang sangat jelas. Sedangkan penggunaan dana darurat pun perlu pertimbangan matang untuk mengukur kedaruratan sampai akhirnya menggunakan dana di pos dana darurat ini. Jadi penggunaan dana di rekening ini sama-sama perlu perhitungan dan pertimbangan yang matang. Itu sebabnya dua kategori ini saya gabungkan dalam satu rekening. Rekening dana produktif. Dari setiap pendapatan yang kita peroleh, sangat penting untuk mengalokasikan sejumlah nilai tertentu untuk diproduktifkan atau dipakai untuk mendapatkan kembali pendapatan yang lebih baik. Misalnya untuk modal usaha, dana pensiun, dan pembelian aset produktif lainnya. Intinya, dana di rekening ini dikumpulkan untuk bisa meningkatkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan. Rekening Big Spending. Rekening ini merupakan rekening untuk tempat parkir dana-dana yang akan dipergunakan di masa yang akan datang. Jadi, rekening Big Spending ini bisa juga disebut sebagai rekening Future Spending, atau sebagian orang menyebut sebagai sinking funds. Pos-pos di rekening Big Spending ini adalah pengeluaran-pengeluaran tahunan yang nilainya cukup besar dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang biasanya dikeluarkan sesekali tapi membutuhkan dana yang cukup besar, seperti pembelian furniture, elektronik, serta traveling. Tentang menabung ini sejalan dengan ajaran agama Islam, di mana dinyatakan dalam sebuah hadis yang terjemahannya adalah simpanlah sebahagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, kegiatan memperoleh uang, berbelanja, dan menabung ini sejalan juga dengan hadis yang terjemahannya berbunyi, Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha dengan baik, membelanjakan secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nih, kita menabung bukan sembarang menabung. Selain mempersiapkan masa depan yang lebih baik, tapi juga sejalan dengan ajaran agama kita. Rekening dana leisure. Rekening ini digunakan untuk budget kala mengisi waktu berkualitas bersama keluarga dan memang menyengaja menggunakan budget yang lebih besar dari biasanya, seperti nonton di bioskop, wisata dan jalan-jalan, beli mainan anak yang premium, subscription tahunan baik itu aplikasi, tontonan, atau membership ke area bermain yang sering dikunjungi, dan makan bersama di restoran. Selain 11 rekening di atas, saya dan suami juga sudah memiliki rekening tabungan haji. Dan untuk mengelola keuangan keluarga zaman now, pastinya memerlukan akun-akun dompet digital juga. Saat ini saya menggunakan ShopeePay, GoPay, dan OVO. Ketiga akun dompet digital ini sudah saya verifikasi agar dapat menarik dana dari dompet-dompet digital tersebut. Saya juga memiliki kartu e-money, terutama untuk kepentingan transportasi seperti kendaraan umum, pembayaran tol, dan pembayaran parkir. Akun atau rekening yang gak kalah penting dalam pengelolaan keuangan keluarga kami adalah rekening investasi. Saat ini kami memilih untuk menempatkan sebagian uang untuk kebutuhan masa depan melalui reksadana. Untuk memudahkan transaksi reksadana tersebut, kami memilih Bibit sebagai platform jual beli reksadana. Kalau teman-teman termasuk tim yang memisah-misahkan dana ke beberapa rekening atau lebih suka menggabungkannya di satu rekening? Boleh dong share pilihan dan alasannya di kolom komentar. Saya pribadi memang lebih suka memisahkan rekening dengan peruntukannya masing-masing. Tenang, saya nggak bawa banyak ATM kok. Yang saya bawa hanya rekening operasional rumah tangga dan rekening personal milik saya. ATM dari rekening lainnya tidak saya bawa di dompet untuk mencegah godaan menggunakan dana yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya. Setelah membahas tentang rekening dan peruntukannya, di video selanjutnya saya akan bercerita tentang kategori-kategori yang ada dalam pencatatan dan anggaran pengeluaran keluarga kami. Kategori-kategori ini penting untuk memudahkan pengelompokan penggunaan dana dan penempatan rekeningnya, jadi nantinya akan lebih teratur dalam pengelolaan keuangan, serta memudahkan evaluasinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.